Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan pemrograman database. Kita setelah UTS ini akan mengerjakan project. Kalau kemarin kita mencoba berkenalan dengan database dengan user interface menggunakan web ASP.NET, berikutnya ini setelah UTS kita akan membuat project dengan database-nya adalah SQL Server, dan project yang akan kita buat berbasis desktop dengan tema project adalah sebuah point of sales. Nyawa dari sebuah pemrograman database tentunya adalah konsep-konsep dalam mengakses data dari user interface-nya. Jadi menjadi sebuah keharusan buat teman-teman untuk memahami apa itu SQL. Ada yang mengejanya ini sebagai SQL, ada yang mengejanya ini sebagai SQL. Oke, SQL atau SQL itu singkatan dari Structured Query Language. Apa itu? Oke, coba kita pelajari. Oke, query adalah perintah-perintah untuk mengakses data pada sistem basis data. Nah, kita sebagai seorang programmer memerintahkan menggunakan query ini untuk mengakses data. Salah satu contohnya adalah bagaimana membaca data, bagaimana menginput data, bagaimana mengedit data, dan seterusnya. Oke, SQL adalah bahasa query baku untuk DBMS. Apa itu DBMS? DBMS itu ya Database Management System. SQL Server, Microsoft Access itu adalah contoh dari DBMS. Oke, SQL diambil sebagai bakuan sejak tahun 92. Wow, udah lama ya. Oke, awalnya DBM ini diterapkan hanya pada DBMS besar seperti Oracle dan Informix. Namun sekarang sudah hampir semua DBMS itu menggunakan query atau SQL. Akses pun sudah ada SQL-nya, ada query-nya ya. Oke, bahasa SQL pada dasarnya ada terbagi dalam dua bagian besar, yaitu DDL atau Data Definition Language dan DML, Data Manipulation Language. DDL itu sifatnya untuk mendefinisikan struktur basis data. Makanya perintah-perintah di dalam kelompok DDL ini adalah perintah untuk membuat database, untuk membuat tabel, membuat view, menghapus tabel, dan lain sebagainya. Prinsipnya adalah pada kelompok DDL ini definisi struktur basis data dikerjakan. Kelompok yang kedua adalah DML atau Data Manipulation Language, bagian untuk memanipulasi basis data seperti pengaksesan data, penghapusan, penambahan, pengubahan data. Oke, nyawa dari sebuah aplikasi yang akan kita buat ini justru ada pada DML-nya ini. Jadi bagaimana mencari data, bagaimana membaca data, bagaimana memfilter data itu ada pada kelompok DML. Dan malam ini kita akan konsen di DML ini ya, tapi secara teori kita pelajari dulu. Oke, SQL didasarkan pada himpunan operasi relasional yang telah dilakukan modifikasi dan perbaikan. Oke, struktur dasar SQL terdiri dari 3 klausa. Nah, sebenarnya hanya 3 ini teman-teman yang harus sangat paham, yaitu select, kemudian from, dan where. A few moments later. Berikutnya adalah where. Where di sini secara teori artinya bahwa where itu berkorespondensi dengan operasi selection pada relasional aljabar. Where terdiri dari predikat yang meliputi atribut dalam relasi yang muncul pada klausa from. Artinya gini, tadi select, kemudian from, where ini menjadi seperti saringan. Jadi kita mau data kita mau kita saring dengan kondisi apa. Jadi informasi itu ada di belakang where. Nah, contohnya tadi disebutkan select, kemudian from, kemudian where ya. Contoh yang pertama ini adalah select. Tadi sudah disebutkan bahwa belakang select adalah nama field dari sebuah tabel. Select kode barang, nama barang, nah harga. Nah, 3 value ini adalah field dari TB barang. Select kode barang, nama barang, harga. From TB barang, ini adalah nama tabel. Ini kita hanya menggunakan 2 klausa, yaitu select dan from, karena
where itu sifatnya adalah opsional tadi disebutkan. Bagaimana kalau kita mau menggunakan where juga? Contohnya yang seperti nomor 2, select kode barang, nama barang, harga from TB barang where kode barang sama dengan B001. Nah, ini where ini kita kasih kondisi ya, kita mau menampilkan kode barang, nama barang, harga dari tabel TB barang dengan kondisi kode barangnya adalah B001. Kalau yang pertama ini semua data yang ada pada tabel akan muncul. Kalau yang kedua ini kita sudah kasih opsi, kasih kondisi bahwa yang ditampilkan hanya kode barang yang B001. Itu contoh sederhananya. Oke, ini juga contoh berikutnya. Kita punya ada tabel supplier, ada tabel parts dengan data-data seperti ini. Oke, ini ada tabel shipment, datanya seperti ini. Kita coba gali ya. Oke, perintah select city from parts. Tadi disebutkan bahwa ini adalah nama field. Oke, from parts ini adalah nama tabel. Hasilnya apa yang dikeluarkan oleh sistem? Nah, ini dia. Hanya akan memunculkan field city, data-datanya seperti ini. Data field city seperti ini. Ada contoh berikutnya, ada ini. Select distinct city from parts. Oke, distinct di sini artinya kita mengelompokkan, atau kalau di Excel itu membuang data yang double. Kalau dilihat yang pertama tadi, di sini kan ada Semarang, Semarangnya ada 3, Jakartanya ada 3. Padahal kalau kita distinct, hasilnya menjadi hanya 2, ada Semarang dan Jakarta. Jadi data yang berulang akan dieliminasi. Select distinct. Oke, kemudian ini masih teori-teori. Select bintang. Bintang itu artinya all field, semua field. Select bintang menampilkan semua data dari tabel supplier where status sama dengan 20, yang statusnya adalah 20. Nah, sistem akan menampilkan hanya data dengan status sama dengan 20. Oke, ini masih contoh lagi. Select all, select bintang from supplier where city sama dengan Semarang. Oke, semakin paham ya. Oke, kita lanjutkan nanti dengan contoh menggunakan SQL Server. Pada pertemuan minggu kemarin saya sudah minta teman-teman untuk menginstal SQL Server Engine dan SQL Server Management Studio-nya. Itu apa? SQL Server itu engine-nya ada di dalam sistem, jadi dia seperti service. Yang kedua ada ini SQL Server Management Studio. Jadi kita mengakses engine tersebut dengan antarmuka ini SQL Server Management Studio. Kalau semuanya lancar dan tidak ada hambatan dalam proses instalasi, teman-teman buka SQL Server Management Studio. Halaman awal adalah seperti ini. Oke, silakan klik connect. Nah, di sini sistemnya sangat simple ya. Jadi nggak ada menu-menu yang kelihatannya ribet, semuanya simple. Kita akan banyak bekerja di sini. Ini tanda plus ini artinya kita bisa expand, kita bisa buka seperti ini. Kemudian kalau teman-teman belum punya database, silahkan buat database, new database. Kasih nama, kalau di saya ini DB Toko. Silahkan dibuat dan seterusnya. Kemudian oke. Nah, kalau sudah selesai dibuat database-nya, silahkan dibuka lagi seperti ini. Nah, kita perlu buat tabel yang namanya TB barang untuk praktek hari ini. Silahkan new table, silahkan buat tabelnya. Desainnya seperti apa? Desainnya seperti ini. Untuk teman-teman cukup sampai ke harga satuan saja ya, kode barang, nama barang, satuan, harga satuan. Dibuat tabel namanya TB barang dengan fieldnya adalah kode barang.
tipe datanya karakter panjang 5, nama barang varchar panjang 50, satuan varchar panjang 50, dan harga satuan desimal panjang 18,0. Silakan dibuat itu. Kemudian silakan diisi data dengan cara bagaimana? Klik kanan, edit top 200 row. Nah, silakan isi data, terserah teman-teman kodenya. Kalau di sini saya menggunakan B001 dan seterusnya. Nama barang bebas, satuan diisi, harga diisi. Diisi paling tidak ada 10 record untuk kita bisa praktek belajar query. Oke, setelah ini kita akan lanjutkan untuk belajar membaca datanya menggunakan SQL. A few moments later. Oke, kita lanjutkan. Setelah teman-teman selesai membuat database, tabel, dan mengisi datanya, kita sudah ready untuk belajar mengakses data menggunakan query. Silakan buka SQL Server Management Studio-nya lagi, kemudian pilih New Query. Nah, di layar putih inilah kita akan belajar mengakses data menggunakan perintah-perintah yang kita ketik. Contoh tadi adalah kita akan menampilkan semua data pada tabel barang. Perintahnya adalah select from TB barang. Oke, setelah selesai kita tulis seperti ini, di blok, kemudian execute. Nah, datanya muncul ya. Jadi ketik perintahnya di blok, kemudian klik execute. Contoh yang lain lagi, misalnya tadi saya hanya akan menampilkan tab kode saja, select kode barang from PB barang. Oke, silahkan di blok execute. Contoh lain lagi, select kode barang, nama barang from TB barang. Oke, seperti ini ya. Kemudian kalau kita mau pakai kondisi tadi menggunakan where itu kan sifatnya opsional ya. Copy where kode barang sama dengan B001. Bisa juga dengan tekan F5 ya. Oke, seperti ini. Bisa kan? Jadi silakan ketik kodenya, kemudian di blok, kemudian execute atau tekan F5. Nah, untuk menghilangkan jendela di bawah ini, mau bersihkan silakan tekan Ctrl R. Oke, contoh-contoh query yang teman-teman bisa pelajari sudah saya upload di Adlink, silahkan dicoba, dan tugasnya teman-teman silahkan dicoba query-query itu, kemudian screenshot hasilnya dan dilaporkan dalam bentuk laporan ya. Oke, semuanya selamat belajar.